Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ala man naf'a bihi wa bikum fid darain amin. Qala Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamaraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengkaji masalah ghanimah dan al-faid, al-ghanimah dan al-faid. Sekarang bacaan kita adalah duna man lahiqahum ba'du. Jadi orang yang ikut perang dia berhak mendapatkan ghanimah atau berhak mendapatkan al-faid. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang mendatangi belakangan dalam peperangan itu? Dia kalau istilah kita nyusul, peperangan sudah terjadi, kemudian dia baru datang. Jadi nggak sampai mungkin ikut bertempur, tapi masih terjadi mungkin peperangan, tapi dia tidak seperti yang lain-lain dari awal. Dikatakan di sini duna man lahiqahum ba'du ay ba'da qidaiha. Tidak termasuk orang yang menyusul mereka. Mereka siapa? Mereka pasukan perang yang dikatakan saraya. Ay ba'da qidaiha artinya dia menyusul sesudah peperangan selesai. Peperangan selesai, harta ghanimah sudah dikumpulkan, dia baru datang. Nah, dia tidak termasuk mendapatkan ghanimah. Kenapa? Peperangan sudah selesai. Wa qabla jam'il mali, peperangan sudah selesai dan belum dikumpulkan itu harta rampasan perang. Peperangan sudah selesai, tapi harta ghanimah belum dikumpulin, masih berserakan di mana-mana. Baru ada beberapa orang datang, maka dia tidak mendapatkan ghanimah. Ya, dia tidak ikut perang, hanya menyaksikan orang daripada kumpulin harta ghanimah itu atau harta rampasan perang itu. Maka dikatakan fala syai'a lahu, orang yang menyusul itu tidak mendapatkan apa-apa dia. Ya tapi mungkin niatnya sudah dicatat sama Allah SWT, niatnya sudah bagus, ya membantu ikut perang. Tapi karena memang ya nasib pas sudah sampai sudah selesai, gitu. Ya kalau tahlilan selamat kali, selesai tahlil bersampai dapat juga tuh bisa, ya. Kalau udah pada bagi biasa bersampai, masa gak dibagi, pasti bagi juga. Nah itu dalam peperangan udah begitu. Begitu orang sudah selesai perang, memang itu harta rampas perang belum dikumpulkan, ada beberapa orang baru datang, maka dia tidak mendapatkan sesuatu. Wala syai'a lahu. Bi khilafin man lahiqahu qabla qidaiha. Berbeda orang yang menyusul tentara perang itu sebelum selesai perang. Tapi dia datang belakangan, peperangan masih berlangsung. Nah, dia baru sampai. Itu beda katanya. Kalau yang tadi dia sampai peperangan sudah selesai, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat ghanimah. Nah beda kalau yang datangnya belakangan, sementara peperangan masih berlangsung. Lakin la syai'a lahu fi ma ghanima qabla luhuqihi. Akan tetapi orang yang semacam itu tidak mendapatkan baginya ghanimah yang didapatkan sebelum dia menyusulnya. Jadi mungkin katakanlah peperangan selama 1 jam sudah berlangsung, katakanlah
namanya 2/3, ya sudah berlangsung katakanlah 50 menit. Itu kan 50 menit sudah banyak tuh harta rampasan perang. Dia baru sampai baru 10 menit. Yang dia dapatkan adalah yang 10 menit itu. Yang didapatkan harta ghanimah dari 50 menit dia nggak dapat. Kenapa? Karena di belakangan datang. Tetap dapat, tapi dapat harta ghanimahnya dari sejak dia datang di situ. Ya tentunya nanti itu yang tahu pimpinannya adalah yang atur. Dia kapan datangnya, maka dia dapat berapa. Nah begitu ya. Jadi artinya adil. Jangan yang datang dari awal sama yang akhir ya sama. Kata yang awal enak lo dapatnya sama, tapi belakangan ya gitu. Kemudian dalam peperangan itu kan ada yang mengendarai kendaraan, ada yang berjalan kaki. Nah maka di situ pendapatan harta ghanimah atau al-faidnya juga berbeda-beda. Lirrajili sahmun walil farisi salah satu sahmin lahu. Ya. Walil farisi salah satu sahmun lahu wa sahmani li farsihi, ya, atau li farsihi. Bagi orang yang berperang tapi tidak mengendarai kendaraan, dia berjalan, dia mendapatkan satu saham, satu bagian. Walil farisi salah satu, sedangkan tentara yang menunggang kuda, yaitu dapat 3. Kenapa sampai berbeda begitu? Yang berjalan kaki satu saham, satu bagian, yang mengendarai atau menunggang kuda 3. Sahmun lahu wa sahmani li farsihi. Yang satu bagian buat dia dan yang 2 bagian buat kudanya. Jadi kudanya dapatnya banyak kan, dapat 2 bagian, dia dapat 1, dijumlah jadi 3. Nah gitu ya. Wala yuzadu 'alaiha, dan tidak ditambahkan lagi. Ya di atas 3 itu udah cukup 3. Bagaimana kalau seandainya dia membawa beberapa kuda? Ya, ada beberapa kuda yang dibawa, bukan 1. Mungkin yang lainnya dipinjam kepada teman yang lain. Wa in hadara bi aktsari min farasin wa dzalika lil ittiba rawu Saikhani. Wa in hadara bi aktsara min farasin, sekalipun dia datang ke medan perang itu lebih dari tiga kuda, dibawa 3 kuda. Apakah yang 2-nya kosong? Kalau kuda 1 mungkin celaka, dia ganti sama yang 1 lagi, bisa juga begitu. Mungkin yang 2 ditambah, yang 2 diikat, ya. Nah jadi di situ walaupun dia bawa lebih dari 2 kuda, maka tetap dia mendapatkan 3 saham, 3 bagian. 1 buat dia, yang 2 buat kudanya. Jadi kuda yang lain itu dia bawa nggak dapat. Maka dikatakan tadi wala yuzadu 'alaiha, dan tidak lebih dari 3. Kenapa begitu? Wadzalika lil ittiba, karena hal yang semacam itu ngikut ya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, atau lil ittiba ay al amrul muttabi, ya, al amrul muttaba, itu perintah yang diikuti. Rawahu Saikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza in kana ar-rajilu wal farisu min ahlil fardi. Ini saham, ini bagian kalau yang berjalan kaki dan orang yang berkendaraan kuda itu dia termasuk min ahlil fardi, yaitu orang yang wajib berjihad. Kalau anak kecil kan belum wajib berjihad, perempuan kan gak wajib berjihad. Nah ini kalau dia yang memang min ahlil fardi, orang yang wajib berjihad. Fa'ilam yakuna min ahlihi, kalau orang yang berjalan kaki dan orang yang mengendarai kuda, ya, min ahlihi, lam yakuna min ahli, bukan termasuk
termasuk orang yang wajib berjihad, berperang. Seperti siapa? Marokiin, seperti budak, wasobiyin, seperti anak kecil, wa unsa, seperti perempuan, wa kadibiyin, seperti kafir tibi. Kharaja bi'idil imami, di mana itu dia keluar dengan seizin pemimpin. Tadi yang dikatakan dimni, kafir dimni, bi ghairi ujratin, yang tidak mendapatkan upah, ardhaha lahuma. Ya. Jadi di situ dikatakan kalau orang yang jalan kaki dan naik kendaraan bukan termasuk ahli fardhi, bukan termasuk wajib jihad, dia diberikan ardhaha lahuma, yaitu diberikan sebahagian kecil ya untuk keduanya. Untuk siapa? Ar-rajil wal faris. Tetap dapat dia, orang yang jalan kaki, orang yang naik kendaraan, tapi dia bukan min ahlil fardhi, bukan termasuk orang yang wajib jihad, tapi bagiannya tidak sama seperti orang yang wajib jihad. Tetap dapat dia, tapi ardhaha lahuma, ya dia lebih kecil, sebagian kecil bagiannya. Warradhu duna sahbir rajili, dan yang dikatakan radhu itu kurang dari bagian orang yang berjalan kaki. Jadi artinya lebih sedikit dari itu. Wa yajtahidul imamu fi qadrihi bi kasbi ma yara wa yufawitu baina ahlihi bihasbi naf'ihim. Dan pemimpin perang berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam menentukan ukuran menurut apa yang dia lihat, ya. Karena nanti pemimpin lihat ini siapa yang memang sudah berkewajiban untuk berperang dan siapa yang tidak, siapa yang jalan kaki, siapa yang berbawa kendaraan, siapa yang menyusul peperangan masih berlangsung, siapa yang menyusul peperangan sudah selesai. Wa yufawitu baina ahlihi, dan si pemimpin ini membedakan di antara ahli-ahli perang, orang yang sudah berkewajiban untuk ikut perang, bihasbi nafihim, menurut tingkatan mereka. Jadi nanti beda-beda tuh, ya, beda-beda. Ada yang lebih besar, ya. Nanti yang berperang istrinya satu, istrinya dua, beda tuh. Ya, yang istrinya dua dikasih banyakan, ya, gitu. Kenapa? Tanggungannya banyakan. Orang yang lebih butuh dia dikasih lebih banyak dibandingkan yang kurang butuh. Nanti kan si pemimpin lihat, ya, dia tahu orang-orangnya itu. Wa yukhammasul fai'u aidan. Begitu juga yang dikatakan al-fai', itu dia dibagi 5 juga. Kalau al-ghanimah dibagi 5, maka al-fai' dibagi 5 juga. Yang 4 buat Nabi Muhammad sama orang-orang yang ikut perang, yang 1/5-nya itu dibagi 5 lagi, ya, yaitu buat Nabi, ya, buat kemaslahatan, buat kerabat Nabi, buat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jadi yang 1/5 itu dibagi 5 lagi, dia kecil jadinya tuh, ya. Nah, kalau ghanimah begitu, maka al-fai' itu juga. Fa'arbatu akhmasihi lil mursidina lil jihad. Maka 4/5-nya buat orang yang menyiapkan untuk jihad, menyiapkan kendaraan, menyiapkan tenaga, menyiapkan jiwa, ya kan? Nah, jadi yang 4 itu untuk orang yang berperang, orang yang menyiapkan untuk itu. Dia termasuk nanti buat tim kesehatannya yang ikut, kemudian yang bagian dapur, ya. Juga kalau ada tentara perang, anaknya lagi sakit di rumah, kemudian ditungguin sama seorang, maka yang nungguin juga dapat juga, yang nunggu itu anak, ya. Bukan, jadi dengan kalian bahwa al-ghanimah itu atau al-fai' bukan hanya orang yang datang ke medan perang saja, ya. Yang lain-lain yang terlibat di dalamnya juga mendapatkan juga. Li'annaha kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya yang 4 itu adalah bagian buat Nabi.
Nah, jadi di situ Nabi Muhammad pertama kali dari 4 itu bagian dari Muhammad, kemudian dibagi-bagi pada tentara perang dan yang terlibat di dalamnya. Nanti yang 1/5 ada lagi ya Nabi Muhammad di situ untuk kemaslahatan. Dia husulin nusra karena mendapatkan pertolongan ya. Bihi dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'dahu lil mursidina lin nusrati wa amalan bi fi'lis salaf. Nah, sesudah itu ya untuk orang-orang yang siap untuk perang ya, untuk mendapatkan kemenangan. Wa amalan bi fi'lis salaf ini juga karena mengamalkan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu. Jadi begitu caranya, 5 dibagi ada 5 yang 4 itu buat Nabi dan orang yang ikut perang, kemudian yang 1/5 buat Nabi, Zawil Qurba, Yatama, Al-Masakin dan Ibnu Sabil. Wa khumusuhul baqi wa khumusul ghanimati yukhammasani. Yang 1/5-nya fai, yang 1/5 fai, yang sisanya tadi kalau 5 yang 4 sudah diambil, nah tinggal 1/5 sisanya nih, sisa dari 1/4 tadi. 1/5 sisa dari al-fai itu dan juga 1/5 dari ghanimah itu yukhammasani, dibagi 5 lagi. Ini tadi saya katakan setelah diambil 4 tinggal 1/5. Nah 1/5 dibagi buat Nabi, keluarga Nabi, anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil ya, dibagi 5 lagi. Ayyukhammasu kullun minhuma, artinya baik itu ghanimah ataupun fai dibagi ya 5 lagi. Ayyukhammasu kullun minhuma artinya dibagi 5 lagi setiap dari keduanya, dari ghanimah dan al-fai. Nah, dari yang 1/5 itu yang dikatakan bagi 5 buat siapa saja? Sahmun minhu kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bagian dari 1/5 itu adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunfiqu minhu ala masalihihi, ya, beliau infakkan dari yang sebagian dari 1/5 tadi untuk kemaslahatannya, ya, untuk kemaslahatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma faddala yusrafuhu fi silahi, dan sisanya itu dibelanjakan ya untuk keperluan persenjataan, wasailil masalih, dan kemaslahatan yang lainnya. Jadi tadi itu yang satu ya, dan 1/5 yang satunya itu buat Nabi Muhammad, ya buat kemaslahatan Nabi, buat nanti mungkin peralatan perang, apakah beli lagi atau perbaiki yang ada, ya, dan untuk yang lain-lainnya, kemaslahatan lainnya. Fa yusrafu ba'dahu lil masalihi ay masalihil muslimin, maka diserahkan sesudah itu untuk kemaslahatan, artinya kemaslahatan orang-orang Islam. Yuqaddamu minhal ahammu fal ahammu, didahulukan dari satu bagian dari yang 1/5 tadi, yaitu mana yang lebih penting, yang paling penting duluan, baru dikasih, baru yang penting, baru yang setengah penting, baru yang kurang penting. Jadi nanti dilihat mana yang lebih penting dulu, yang harus didahulukan, gitu. Itulah perlunya ada pemimpin yang nanti membagi-bagi itu. Kasadid zuhuri, seperti biaya untuk pertahanan perbatasan negeri. Mungkin di perbatasan negeri itu ya perlu ada yang jaga kan. Seperti negara kita, setiap perbatasan pasti ada pos penjagaan. Nah, pos penjagaan itu kan perlu biaya, ya. Apakah buat bikin posnya atau buat yang jaga di perbatasan itu? Karena kalau nggak ada yang jaga bisa diserobot kekayaan kita. Apakah itu kekayaan yang ada di lautan ataupun di daratan? Makanya ada di setiap perbatasan ada yang jaga. Nah, itu tadi dari sebagian yang 1/5 itu untuk itu juga.
Ya, makanya dikatakan untuk masolih, kemaslahatan. Wa imaratil husuni, juga untuk membangun benteng atau pertahanan. Ya, dibuat situ pertahanan yang kokoh, ya benteng. Summa arzaqil qudati, kemudian setelah itu juga buat hakim-hakim agama. Dari situ dikasih wal ulama, orang-orang alim disumbang dari situ, para ustaz, para kiai. Wal a'immati, ya imam-imam masjid diambil dari situ juga. Wal mu'adzinina, para mu'adzin diambil dari situ juga. Jadi dari satu bagian yang buat Nabi Muhammad itu dibagi banyak tuh. Ya, jadi ayat kecil ya. Nah, jadi yang 4 udah tahu tadi itu potongan perang dan ada bagian Nabi Muhammad. Nah, yang 1/5 ini bagi 5. Ya, bagian yang pertama dari 1/5 itu tadi buat Nabi, buat kemaslahatannya, buat perbatasan, ya, buat peralatan perang, buat membangun benteng, ya, dan segala macamnya. Buat ulama, buat kiai, ya, dari situ semua. Wasahmun lidawil qurba, dan yang sebagian lagi buat kerabat Nabi. Siapa kerabat Nabi? Wa hum banu Hashimin wa banul Muttalibi. Mereka yang dikatakan kerabat Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, gitu. Itu saja terbatas itu. Kenapa? Karena mereka inilah, dua bani ini adalah orang-orang yang mendukung Nabi Muhammad. Ya, begitu. Baik ketika zaman jahiliyah ataupun setelah zaman Islam, dari dua golongan ini yang selalu menyokong Nabi. Sementara dari yang lain-lain kan tentunya Nabi Muhammad kerabatnya bukan itu saja. Yang lain itu banyak yang ya ganggu Nabi. Ya seperti paman Nabi, siapa itu yang iya Abu Lahab, ya kan gak nyokong, padahal masih keluarga Nabi yang dapat. Nah, jadi katakan situ liktisarihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang membatasi, gitu, ya. Kenapa? Karena mereka itu yang dua tadi, ya dia selalu menyokong Nabi. Dikatakan di situ, ya. Hatta innahu lamma ba'atsa bil risalati nasaruhu wa dabbu anhu bi khilafi banil akharin bal kanu yu'dhunahu. Nah, dari bani-bani yang lain selain Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka itu bahkan ganggu dan nyakitin Nabi. Makanya dapat ya fai itu dari keluarga Nabi, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib saja. Liktisari sallallahu alaihi wasallam bil qasmi alaihim. Nabi Muhammad membatasinya al-fai ini dalam pembagian fai alaihim kepada mereka, itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ma'aswali Bani Ammaihim Naufalin wa Abdi Syamsin lahu. Serta memang adanya pertanyaan dari anak keturunan kedua paman beliau, yaitu anak kedua paman beliau Naufal dan Abdu Syamsin. Ya, begitu. Jadi itu dikatakan lamma sa'aluhu ayyuti'u biqawli nahnu wa banul Muttalib syai'un wahidun wa syabbaka baina asabihi. Ya. Jadi katanya kami dan Banu Muttalib syai'un wahid, sama satu, wa syabbaka baina asabihi, dan Nabi Muhammad mencengkeramkan di antara dua ya lujur-lujur, wa syabbaka, ya. Jadi artinya sama gitu, mendekatkan. Nah, jadi di situ yang dapat dari Bani Hashim dan Bani Muttalib saja. Rawahul Bukhari, hadis ini dari Imam Bukhari. Kita cari mithlu hadzil unsayain. Ya, tinggal 10 menit lagi. Insyaallah nanti kita lanjutkan dulu ya. Jadi nanti pembagiannya juga itu kayak cara bagi warisan. Ya. Siapa yang banyakkan, siapa yang digital, gitu ya, beda-beda. Baiklah para jamaah, sebelum ini kita gunakan untuk baca kitab Al-Quran.
Masih berbicara masalah anggota badan yang berupa alisan, ya, yaitu lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ketahuilah olehmu annam minal wajibi alaika, bahwasanya wajib atasmu idza ra'aita min akhikal muslimi aiban aw nuqsan, kalau kamu melihat kekurangan atau aib yang ada pada saudaramu yang muslim. Kita lihat saudara kita yang seagama ada kekurangannya, ada aibnya, ada cacatnya. Apa yang kita wajib kerjakan terhadap saudara kita tadi? Yumkinuka izalatahu, kamu bisa menghilangkan kekurangan atau aib saudaramu tadi. Ya, apa yang kita lakukan? Antudzakira lahu dzalika fil khalwati ala sabilin nasihati. Kamu mengingatkannya hal itu, tetapi di tempat khusus, katakanlah empat mata. Ya, kita nasihatin karena kawan kita, saudara kita yang muslim itu ada kekurangannya, ya, dan juga ada aibnya. Jadi kita nasihati orang itu di tempat khusus, ada sabilin nasihat, dengan cara memberikan nasihat, bukan marahinya, bukan memarahinya, tapi berikan nasihat padanya. Dia ada kekurangan. Fa'in ajazta an dzalika, kalau kamu lemah untuk melakukan hal semacam itu, aw lam tuwaffiq lahu, atau kamu belum diberikan taufik, ya, fadzalika naqsun fika, itu berarti kamu ada kekurangan. Ya, kita melihat ada aib yang terdapat pada teman kita atau kekurangan, kita tidak memberikan nasihat, tidak menegurnya dengan cara yang baik, itu kekurangan diri kita berarti itu. Ya, fala tajma'u ilaihi nuqsan akhara aqbaha minhu, maka janganlah kamu tambahkan kepadanya kekurangan lainnya yang lebih buruk lagi. Ya, artinya apa? Orang udah ada kekurangannya kita ceritain lagi dua kali kan, berarti kan? Ya, seharusnya kita nasihatin, bukan kita ceritain. Nah, jadi katakan di sini, fala tajma'u ilaihi nuqsan akhara aqbaha minhu, jangan kamu tambahkan kepadanya kekurangan yang lain yang lebih buruk lagi daripada itu, yaitu wa huwa antahdika sitrahu, yaitu kamu membuka rahasianya. Udah orang itu ada kekurangannya, bukan kita nasihati, malah kita buka rahasianya. Wa tazkuru yubahu linnasi bi ghibati, dan kamu ceritakan, kamu sebutkan aib-aibnya di hadapan manusia, sedangkan dia tidak ada di situ. Ya, orang yang kita ceritain tidak ada di situ. Kalau ada di situ mungkin dia bukan ghibah, itu mungkin nanti hanya apakah contoh atau apa gitu ya. Itu juga biasanya kan tergantung orang yang diomongin itu. Kalau memang dia yang pemarah ya nggak bisa, ya gitu. Ya kalau guyonan aja kali bisa kali ya. Kita kalau ngikutin majelis Habib Alwi gitu ya, dia suka guyon, wah hebat nih Ustaz ini, tapi saya dia miskin dan pada tawa gitu ya. Itu bukannya ini dia guyon aja. Makanya kalau beliau ceramah maunya ditemenin, buat bahan guyonan tuh yang temenin. Kalau kagak dia bingung siapa yang diguyonin kan gitu. Ya enak sebenarnya, hanya sayangnya malu banget. Kita udah waktu tidur dia belum datang. Sampai jam 12 malam baru datang. Kita udah waktu tidur dia baru datang. Di situ yang kita agak pasnya tuh. Enak sih sebenarnya ngikutin. Fatajtami'u ala nafsika musibataini wa tajurru ilaiha baliyataini, maka terhimpunlah pada dirimu dua musibah dan membawa dua bencana buat orang itu. Orang itu dapat dua bencana, kita dapat dua musibah. Yang pertama kita ceritain orang,
Yang kedua, kita tidak berikan nasihat, itu musibah buat kita. Ya, bencana buat orang tadi, ya apa? Dia ada kekurangannya dan ya apa namanya itu, dia ya rahasianya dibuka. Wa min azami afatil lisani, dan yang termasuk bencana yang paling besar terhadap lidah ini adalah an-namimatu. Namimah itu artinya menabur fitnah. Ya, bisa juga bahasa kita adu domba. Domba kan dia nggak tahu menau, diadu aja. Berantem aja, padahal nggak tahu menau dia. Adu domba gitu juga, ya. Gitu. Kita omongin seseorang, dia ada orang lain, kita bilang, lu nggak tahu ya? Diomongin mana Mas Anu? Padahal si Anu gak ngomongin dia. Nah si Anu tuh yang dibilang begitu udah ngancam aja, bener-bener. Kamu mau cakar, mau main gitu, kamu gak nanya lagi, udah main cakar aja udah. Nah itu namanya namimah. Menabur fitnah atau mengadu domba. Wasi'ayah, ya. Jadi komen Allah berkata an-namimatu wasi'ayatu, yaitu mengumpat. Ya mengumpat itu ya ngomel-ngomel gitu. Wasabu wa nahu, dan mencaci maki dan yang lainnya. Belum kan? Jadi kita udah 3 menit tadi. Wa min a'zami afatil lisani an-namimatu wa hiya naqlu kalamin nasi ba'dhum ila ba'dhin. Yang dikatakan namimah itu memindahkan omongan seseorang sebagian mereka kepada lainnya. Ya, dipindahin gitu omongan orang lain. Ya, lu gak tahu ya, lu kan ngomongin siapa si Anu. Jadi pindahkan omongan orang kepada yang lainnya. Maksudnya apa? Yaqsidu bidzalika al-ifsada wal fitnata bainahum. Dengan maksud semacam itu yaitu supaya ifsad, ya supaya rusak dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Supaya berantem lah gitu. Ya, gelap-gelap muda udah berantem dah akhirnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tuti' kulla halafin mahid hammazim masya'in binamin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, dikit-dikit bersumpah, mahid lagi hina, hammaz banyak mencela, masya yang jalan kesana kemari, binamin mengubar fitnah, mengadu domba. Jadi jangan ikuti orang sepanjang itu. Nah, suka bersumpah, orangnya hina, banyak mencela, kesana kemari menabur fitnah. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk dalam surga siapa? Qattatun, orang yang gemar mengadu domba, itu an-namam. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiraru ibadillah al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbati. Sejelek-jelek seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang al-masya'una bin namimah, yang jalan kesana kemari menabur fitnah, jalan kesana kemari mengadu domba. Orang berkepala dua ya, masalahnya ular berkepala dua ya. Nah, ular berkepala dua kesana lain ngomongnya kemari lain gitu ya. Al-mufarriquna bainal ahibbati, yaitu orang yang suka memecah belah di antara orang yang sedang berkawan, orang yang sedang akrab dipecah. Jadi depan kalau orang pada akur, maunya apa? Pada misah. Itu dikatakan al-mufarriquna bainal ahibbati, orang yang suka memecah belah di antara orang yang berkasih sayang. Qala alaihi salatu wassalam, insyaallah kita bagikan qala alaihi salatu wassalam ya. Mari kita baca Fatihah dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerjemahkan hartanya di musola kita ini, dan orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia tempatkan sebaik-baik oleh Allah, yang lagi sakit disehatan badannya, anak cucu kita sedang belajar menjaga pihak oleh Allah, diberikan yang bermanfaat. Yuk kita baca Fatihah dengan harapan besok Pak Haji Edi, kawan kita, jamaah kita akan mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Mulai sekarang sampai besok, sampai selesai acara, mudah-mudahan Allah tidak turunkan hujan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مذلا ولا محروما اللهم بها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.